Nah, untuk moms yang ingin mudik atau melakukan perjalanan yang jauh, moms perlu perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah moms perlu periksakan diri moms dulu ke dokter ya, supaya bisa diperiksa nih, gimana kondisi moms yang sedang hamil ini, apakah ada penyakit-penyakit lain atau tekanan darahnya tinggi atau tidak contohnya. Dan juga kita bisa nih memeriksa keadaan baby yang dikandung. Usia kehamilan yang paling aman atau yang minimal resiko untuk komplikasi adalah di usia kehamilan di trimester kedua. Dan yang ketiga tetapi yang belum menjelang persalinan. Misalnya sampai usia 34 minggu. Nah, itu adalah rentang usia kehamilan yang relatif aman untuk moms melakukan perjalanan jauh. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan bahas satu topik, yaitu moms yang sedang hamil ini boleh mudik gak sih? Atau misalnya kalau mudik, ada gak tips dan triknya supaya mudiknya aman? Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan. Buruan subscribe. Cara yang gampang, tinggal klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya setiap ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, untuk moms yang sedang hamil dan yang ingin melakukan perjalanan jauh atau yang ingin mudik, nah itu sebetulnya moms boleh-boleh saja. Tetapi moms harus lihat nih, ada beberapa kriteria atau ada beberapa hal yang harus moms perhatikan. Yang pertama, apabila moms sedang hamil, perhatikan usia kehamilan moms. Usia kehamilan yang paling aman atau yang minimal resiko untuk komplikasi adalah di usia kehamilan di trimester kedua. Dan yang ketiga tetapi yang belum menjelang persalinan. Misalnya sampai usia 34 minggu. Nah, itu adalah rentang usia kehamilan yang relatif aman untuk moms melakukan perjalanan jauh. Nah, apabila moms sedang hamil di trimester yang pertama, itu bukan berarti moms tidak boleh melakukan perjalanan jauh atau mudik ya. Tetap moms masih boleh untuk melakukan mudik dan perjalanan yang jauh. Tetapi moms juga harus tahu bahwa di kehamilan trimester yang pertama ini memang masih beresiko apabila moms belum melakukan pemeriksaan kehamilannya. Karena resiko tersebut salah satunya adalah bisa menyebabkan moms misalnya terjadi flek atau perdarahan yang bisa mengarah ke keguguran. Nah, untuk moms yang ingin mudik atau melakukan perjalanan yang jauh, moms perlu perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah moms perlu periksakan diri moms dulu ke dokter ya, supaya bisa diperiksa nih, gimana kondisi moms yang sedang hamil ini, apakah ada penyakit-penyakit lain atau tekanan darahnya tinggi atau tidak contohnya. Dan juga kita bisa nih memeriksa keadaan baby yang dikandung. Dan juga selain itu kita bisa menilai air ketubannya seperti apa, letak plasenta atau ari-arinya seperti apa. Karena dengan plasenta yang letaknya di bawah, itu akan meningkatkan resiko untuk terjadinya flek atau perdarahan. Hal selanjutnya yang harus moms persiapkan adalah perlunya misalnya apabila moms ingin melakukan perjalanan udara, sebaiknya moms juga perlu untuk meminta surat keterangan atau surat sehat dari dokternya ya, bahwa moms ini fit untuk melakukan perjalanan tersebut. Hal yang selanjutnya adalah moms juga perlu mempersiapkan misalnya obat-obat pribadi atau misalnya pakaian yang nyaman, dan juga jangan lupa untuk menyiapkan cemilan di selama perjalanan. Jadi moms juga harus memperhatikan nih kesehatan tubuh moms ya. Jadi moms intinya harus dalam keadaan posisi atau kondisi yang fit. Untuk menjaga kondisi yang fit itu, moms juga disarankan untuk melakukan olahraga ringan. Jadi olahraga ringan ini bukan moms mulai pada saat moms mau mudik, tetapi bisa moms pada saat mulai hamil atau sebelum hamil pun moms juga harus menjaga kesehatan yang prima. Misalnya, moms sempatkan untuk olahraga ringan misalnya 30 menit dalam sehari. Jadi dalam seminggu itu kira-kira ada 3-5 kali dalam seminggu. Nah, setiap harinya itu 30 menit saja. Nah, yang bisa moms lakukan adalah misalnya olahraga, jalan santai, jogging, itu masih boleh. Atau misalnya senam hamil atau yoga. Jadi dalam melakukan perjalanan jauh, ini tubuh moms ini juga lebih siap dan lebih kuat untuk menghadapi perjalanan yang jauh ini. Karena tanpa kita sadar, dengan melakukan perjalanan jauh itu akan menguras energi moms yang sedang hamil juga. Jadi jangan sampai pada saat moms kecapean, nah itu bisa menimbulkan kontraksi ringan tuh. Nah, itu yang mau kita hindari. Nah, apabila moms yang sedang melakukan perjalanan atau yang sedang mudik ini merasakan hal-hal berikut, misalnya adanya kontraksi. Jadi kontraksi itu adalah perutnya tuh berasa kenceng. Pada saat moms duduk lagi nyantai gini, tiba-tiba perutnya kencang. Itu sudah merupakan suatu tanda kontraksi. Dan apabila moms merasakan ada cairan yang merembes dan juga misalnya ada flek atau perdarahan, nah itu juga moms harus waspada ya. Nah, jadi
Mams harus mempersiapkan nih obat-obatan. Misalnya Mams konsultasi dulu ke dokter. Jadi bisa diresepin atau bisa dibekali obat-obat tersebut. Jadi Mams tidak panik apabila Mams mengalami hal tersebut. Selama perjalanan mudik atau perjalanan yang panjang, Mams juga sebaiknya jangan duduk terus ya posisinya. Jadi setelah 2-3 jam, Mams disarankan juga untuk stretching. Jadi Mams stretchingnya itu boleh jalan. Atau misalnya Mams juga bisa melakukan gerakan peregangan supaya aliran darahnya itu jadi lancar kembali. Jadi tidak statis dalam satu posisi saja. Dan juga misalnya Mams pada saat duduk, Mams juga boleh nih bawa bantal supaya Mams juga dapat beristirahat dengan baik. Untuk Mams yang sedang hamil, sebaiknya Mams mengutamakan dulu nih kesehatan Mams yang sedang hamil dan kesehatan baby yang dikandung. Jadi apabila Mams dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak diperbolehkan oleh dokternya untuk mudik, sebaiknya Mams jangan paksakan. Misalnya, Mams selama hamil ada riwayat flek atau perdarahan. Dan juga selama hamil ini Mams mengalami adanya komplikasi tertentu. Misalnya ada diabetes, atau misalnya ada preeklamsi, atau tekanan darah yang tinggi. Nah itu sebaiknya Mams juga jangan memaksakan untuk melakukan perjalanan jauh. Dan apabila misalnya plasentanya juga letaknya di bawah, terus cairan ketubannya sedikit, pertumbuhan janinnya itu tidak optimal. Nah itu juga sebaiknya Mams tidak memaksakan untuk melakukan perjalanan jauh ya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.